Pemirsa, Indonesia adalah negara dengan kekayaan budaya yang berlimpah. Nilai budaya yang kian lama tergerus modernisasi memang harus terus dijaga kelestariannya. Namun beberapa aktivitas budaya terkadang bertentangan dengan hukum agama. Salah satunya adalah budaya yang berakar kepada suatu legenda tentang penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Legenda Ratu Laut Selatan ini berawal dari kelahiran seorang anak perempuan bernama Larakadita, putri dari Prabu Siliwangi, seorang raja yang terkenal dan bijaksana. Kehadiran putri Larakadita yang kelak akan menjadi pewaris tahta kerajaan tidak disukai para selir raja. Apalagi sang putri tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik, membuat kebencian para selir semakin besar. Dengan menggunakan ilmu hitam, para selir membuat permaisuri dan putri Larakadita memiliki penyakit kulit yang parah dan berbau busuk. Karena penyakitnya, permaisuri dan putri diusir oleh raja dengan alasan takut penyakitnya menjadi wabah di kerajaan. Dalam pengembaraan, permaisuri yang terlalu lelah melalui medan yang berat meninggal dunia. Ditinggal sang bunda, putri Larakadita yang sedih terus berjalan hingga berhenti pada suatu karang dan akhirnya tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, sang putri bermimpi kecantikannya akan kembali seperti semula jika putri melompat dan menenggelamkan diri di laut. Akhirnya kecantikan putri kembali dan menjadi Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Sebuah legenda biasanya berasal dari cerita rakyat yang berkembang dan terus diceritakan. Pada legenda Nyi Roro Kidul, bisa jadi sebagian masyarakat bertemu sosok magis yang digambarkan perempuan cantik berpakaian serba hijau. Hingga kini masih banyak yang mempercayai sosok mistis ini. Masyarakat terus melaksanakan ritual guna menghormati penguasa Laut Selatan ini. Salah satu ritualnya adalah larung sesaji, ritual yang diadakan tiap tahunnya. Ritual sedekah laut ini dilaksanakan sebagai wujud syukur kepada Tuhan dan penguasa Laut Selatan, agar nelayan terhindar dari musibah di laut dan memperoleh lebih banyak hasil ketika melaut. Tidak hanya nelayan dan masyarakat sekitar yang melakukan ritual. Sebuah kamar di hotel ternama dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul. Kamar bernuansa hijau ini dibersihkan dan dirawat setiap hari. Tak lupa pemberian suguhan kepada sang penguasa Laut Selatan. Kamar ini menjadi tujuan orang yang ingin bersemedi kepada Nyi Roro Kidul. Perlakuan masyarakat akan legenda ini menjadi bukti kemenangan iblis merusak akidah manusia. Iblis menyerupai bentuk yang dikenal manusia dan melakukan tipu dayanya agar manusia menuju kekufuran. Bisa jadi iblis ada andil menciptakan legenda Nyi Roro Kidul. Memberikan kesan sang putri adalah sosok yang baik dan teraniaya. Namun karena kesabarannya, Nyi Roro Kidul mendapatkan kekuatan yang seakan bisa menolong manusia. Yang parahnya, kekufuran ini terus berlangsung hingga kini. Tertawa puas iblis melihat manusia terus terpedaya rayuannya. Astagfirullah. Semua perbuatan ini jelas adalah perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun mengagungkan selain Allah akan mengantarkan manusia menjadi budak iblis. Mirisnya, yang melakukan semua ini kebanyakan adalah pemeluk agama Islam. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada orang yang beriman kepadanya jangan sampai terjerumus dalam perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Surat Al-Ankabut ayat 61. Syirik adalah dosa yang paling besar dan menjadi dosa yang pertama kali disebutkan keharamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Surat Al-An'am ayat 151. Syirik juga dosa yang tidak akan termaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.
Surat An-Nisa ayat 116. Dan hukuman bagi manusia yang melakukan perbuatan paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diharamkannya mencium bau surga dan hidup abadi di dalam panasnya api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Permasalahan seperti ini sungguh sebuah masalah yang tidak mudah terselesaikan seketika. Kebiasaan lama yang bertahan dari zaman sebelum datangnya Islam terus berkembang menjadi kebudayaan. Saat Islam datang dalam kehidupannya, kebiasaan lama ini tidak pernah hilang. Walaupun kebiasaan ini adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan Islam. Pada satu sisi, banyak yang merasa kebudayaan adalah warisan leluhur yang mesti terus dilestarikan. Di sisi lain, sebagai seorang muslim diwajibkan menjauhi perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim, pilih yang paling utama yang membawa kebaikan, yakni mendahulukan agama daripada yang lain. Bukankah hanya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menyelamatkan kita di kehidupan abadi nanti? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zolim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Surat Hud ayat 113.